Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 14 Agustus. Kita akan baca dari 742 dan 761. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca 742. Putriku, kalau melalui engkau, aku minta agar manusia menghormati kerahimanku, hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku ini. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja dan di mana saja, engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih. Dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku yang tak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, suatu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu. Dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Oh Yesusku, Engkau sendiri harus menolong aku dalam segala sesuatu, sebab Engkau tahu betapa sangat kecillah aku. Dan karena itu, aku bergantung sepenuhnya pada kebaikan-Mu, ya Allah. Kita lanjut di nomor 761. Ini doanya Suster Faustina. Ya Yesus, rohku merindukan Engkau dan aku sangat ingin bersatu denganmu. Tetapi karya-karyamu menahan aku. Jumlah jiwa yang harus kubawa kepadamu masih kurang. Aku merindukan sengsara dan penderitaan. Biarlah segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan sebelum segala zaman digenapi dalam diriku, ya Pencipta dan Tuhanku. Hanya sabda-Mu yang aku dengarkan, hanya sabda-Mu yang memberi aku kekuatan. Roh-Mu, ya Tuhan, adalah roh damai, dan tidak ada sesuatu pun yang mengganggu lubuk hatiku, sebab Engkau tinggal di sana, ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa aku berada di bawah tatapan mata-Mu yang sangat istimewa. Aku tidak menyelidiki dengan cemas rencana-rencana-Mu yang menyangkut diriku. Tugasku adalah menerima segala sesuatu dari tangan-Mu. Aku tidak takut akan suatu pun meskipun badai menerjang dan halilintar dahsyat menyambar-nyambar, dan kemudian aku merasa sangat kesepian. Tetapi hatiku merasakan Engkau, dan pengharapanku pun berkembang, dan aku menyaksikan kemahakuasaan-Mu yang menopang aku. Bersama Engkau, ya Yesus, aku menjalani hidupku. Di tengah badai dan pelangi, diiringi pekik sukacita sambil melakukan nyanyian kerahiman-Mu. Aku tidak akan berhenti melakukan madah kasih-Ku, sampai paduan suara para malaikat mengambil alihnya. Tidak ada kekuatan yang akan menghentikan aku dalam terbangku menuju Allah.
Aku melihat bahwa bahkan para superior pun tidak selalu memahami tuntunan Allah terhadap aku. Dan aku tidak heran akan hal ini. Hari ini cukup panjang. 742 itu bicara tentang iman, tentang kasih pada Allah dan kasih pada sesama. Sedangkan 761 bicara tentang doanya Suster Faustina. 742 ini termasuk nomor yang paling populer. Paling banyak pesan-pesan sabda Yesus yang perlu kita lakukan yang berkaitan dengan kerasulan kerahiman, yang berkaitan dengan perbuatan yang harus kita lakukan. Tapi hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu fokus pada persatuan dengan Allah, sesuai dengan tema bulan Agustus ya. Di situ dikatakan oleh Yesus, sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi. Penekanannya pada hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi. Dan ini menjadi momen yang paling penting, yang sangat penting, yang menjadi puncak dari devosi kepada kerahiman ilahi. Karena Yesus berulang kali berkata tentang pesta kerahiman ilahi. 23 kali ya dalam buku diary ini bicara tentang pesta kerahiman ilahi. Berulang kali dia katakan artinya penting ya. Karena penting itu karena antara lain ada rahmat yang besar yang luar biasa yang Tuhan mau kasih pada kita. Bukan rahmat-rahmat biasa ya, tapi rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat indulgensi penuh. Kita dibebaskan dari dosa dan hukuman. Ada persyaratannya memang ya. Untuk kita menerima indulgensi penuh, pertama kita melakukan atau kita menerima sakramen tobat. Kita mengikuti perayaan Ekaristi pada pesta kerahiman dan menyambut komuni kudus. Yang ketiga, kita berdoa wujud Bapa Paus. Kalau kita nggak tahu, kita bisa mengganti dengan doa Bapa kami dan aku percaya. Dan yang keempat, ini bukan yang tidak penting tapi juga paling penting, dikatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan belas kasih. Karena di situ dikatakan yang juga harus menjadi hari karya belas kasih, ya dikatakan. Hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Kita perlu berbelas kasih. Lanjut ya, Yesus katakan lagi. Aku menuntut penghormatan pada kerahimanku dengan perayaan yang meriah. Itu yang harus dilakukan. Memang sampai sekarang masih banyak gereja paroki yang belum melaksanakan. Kita yang sudah tahu, mari kita juga menyenangkan hati Tuhan. Seperti Suster Faustina, lebih sayang kepada kehendaknya Tuhan daripada dirinya sendiri. Seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi mari kita wujudkan keinginan Tuhan Yesus. Penuhi apa yang Yesus kehendaki, yaitu dikatakan di situ, aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah pada pesta kerahiman ilahi dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu. Penghormatan terhadap gambar. Bapak Ibu untuk lebih dapat lagi menggali tentang gambar, bisa lihat juga di link YouTube saya dengan tema devosi kepada kerahiman ilahi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haryanto ya. Ternyata penghormatan gambar itu yang Yesus minta, bukan untuk kepentingan Yesus, tapi banyak rahmat, banyak berkat, banyak hal, banyak janji-janji yang Tuhan berikan melalui penghormatan terhadap gambar kerahiman ilahi tersebut. Disebutkan lagi di bawahnya oleh Tuhan Yesus bahwa dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan, dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Dengan menggunakan gambar itu, Yesus mau memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Itu yang Yesus inginkan, ada pesta kerahiman ilahi, ada penghormatan pada gambar, karena ternyata melalui gambar itu, Yesus mau memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Selain melalui gambar itu Yesus memberikan banyak rahmat, tapi gambar itu juga sekaligus menjadi peringatan. Di sini dikatakan
Dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Jadi melalui gambar itu kita akan memperoleh banyak rahmat, tapi melalui gambar itu juga kita diingatkan akan tuntutan-tuntutan kerahimanku, kata Tuhan ya, untuk melakukan perbuatan belas kasihan. Sebab iman yang paling kuat pun akan sia-sia, percuma kalau tidak disertai dengan perbuatan belas kasih. Tadi di bagian atas disebutkan perbuatan itu ada 3. Yesus sudah jelas-jelas juga kasih tahu melalui tindakan, melalui perkataan, melalui doa. Jadi gambar itu bukan hanya untuk dikagumi, gambarnya bagus, atau dipajang, atau dibanding-banding dengan versi-versi yang lain. Tapi adalah satu tuntutan dari Tuhan untuk melaksanakan perbuatan belas kasih. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya dalam pesta kerahiman. Dalam hidup kita sehari-hari sebagai bukti bahwa kita adalah muridnya Tuhan. Dan yang menjadi tugas kita adalah gambar kerahiman ilahi itu mendatangkan banyak rahmat. Jadi kita bisa melalui gambar kerahiman ilahi mohon rahmat. Bukan hanya untuk kita, tapi mohon rahmat untuk orang-orang yang berdosa. Mohon rahmat untuk orang-orang yang sedang sekarat. Untuk orang yang tersesat, untuk orang yang belum kenal Tuhan, untuk orang yang setia juga ya. Mohon rahmat untuk orang lain. Dan melalui gambar itu, di situ ada tulisan kan, Yesus engkau andalanku. Kita juga belajar mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, urusan besar, urusan kecil, kita andalkan Tuhan. Gambar kerahiman bukan hanya pajangan ya. Jadi kalau teman-teman masih men-treat gambar tersebut sebagai pajangan, di sini hari ini diingatkan oleh Tuhan bahwa gambar itu juga suatu peringatan akan tuntutan kerahimanku. Perlu bermurah hati seperti Bapamu murah hati. Itu ada di Lukas 6:36. Moto dari kita semua orang-orang devosan ya. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin lebih tahu lagi lebih lengkap tentang pesta kerahiman ilahi, bisa beli bukunya, buku khusus bicara tentang pesta kerahiman ilahi. Saya memang merangkum dari diary-nya Suster Faustina supaya buat Bapak Ibu lebih gampang untuk tahu apa sih pesta kerahiman ilahi dan langkah-langkah apa, persiapan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa melakukan pesta kerahiman ilahi dengan meriah. Karena di dalamnya ada bicara tentang sakramen tobat, persiapan untuk pesta kerahiman ilahi. Juga sebelum pesta kerahiman ilahi ada novena kerahiman ilahi, ada koronka, karena di dalam novena kerahiman ilahi juga kita bahas tentang doa koronka dan juga perayaan Ekaristi. Itu sedikit tentang pesta kerahiman ilahi. Jadi Yesus memang minta kita semua para devosan kerahiman untuk puncaknya adalah dalam pesta kerahiman ilahi. Persembahkan jiwa-jiwa sesuai dengan yang Yesus sudah minta dalam novena kerahiman ilahi. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa yang diucapkan oleh Suster Faustina di 761. Kita sama-sama berdoa dengan Suster Faustina untuk berterima kasih, bersyukur atas semua rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, rohku merindukan Engkau, dan aku sangat ingin bersatu denganmu. Hanya sabdamu yang aku dengarkan. Hanya sabdamu yang memberi aku kekuatan. Tugasku adalah menerima segala sesuatu dari tanganmu. Bersama Engkau ya Yesus, aku menjalani hidupku. Di tengah badai dan pelangi, diiringi pekik sukacita, sambil melakukan nyanyian kerahimanmu.
Dan aku tidak akan pernah berhenti melakukan madah kasih, sampai paduan suara para malaikat mengambil alihnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.就